Selamat pagi. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, dahsyat, fantastik, Allahu Akbar. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia. Materinya adalah tentang gagasan pokok, fungsi dari gagasan pokok, gagasan pengembang atau kalimat penjelas, dan bagaimana cara menemukan gagasan pokok tersebut. Nah, untuk lebih lanjutnya, mari dengarkan penjelasan dari Ustazah ya. Yang pertama kali kita bahas pada kesempatan ini adalah materi tentang apa itu arti dari gagasan pokok. Selanjutnya, Ustazah akan menjelaskan tentang apa sih fungsi dari gagasan pokok itu, mengapa begitu penting kita mengetahuinya. Nah, setelah kita mengetahui dari fungsi gagasan pokok atau ide pokok, maka kita harus menemukan bagaimana cara menentukan gagasan pokok dalam sebuah paragraf atau alinea. Nah, sekarang Ustazah akan menjelaskan arti dari gagasan pokok ya. Coba simak baik-baik. Gagasan pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Anak-anak, tahu tidak? Ternyata ada nama lain loh dari gagasan pokok. Nah, nama lain dari gagasan pokok adalah pokok pikiran, ide pokok, pikiran pokok, gagasan utama, dan pikiran utama. Sedangkan kalimat pengembang atau penjelas adalah kalimat yang menjelaskan kalimat utama yang menjadi ide pokok. Bisa dipahami? Nah, setelah kita tahu, kita akan mengetahui fungsi gagasan pokok. Apa sih fungsinya? Fungsi dari gagasan pokok pada bacaan adalah memberikan penjelas dari suatu bacaan atau paragraf sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami paragraf tersebut. Ya, jadi fungsi gagasan pokok pada bacaan adalah memberikan penjelasan dari inti suatu bacaan atau paragraf sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami paragraf tersebut. Selanjutnya, langkah terakhir nih dari kita belajar tentang gagasan pokok, maka kita harus menemukan bagaimana caranya gagasan pokok itu mencarinya. Nah, cara menemukan gagasan pokok yaitu yang pertama, satu, baca seluruh paragraf dengan benar. Setelah kalian baca semuanya, lalu cermati kalimat pertama hingga akhir. Yang ketiga, baca kalimat demi kalimat sampai menemukan ide pokok paragraf. Nah, dari semuanya alinea itu, dari semua cerita itu, temukan ada nggak ide pokoknya dalam satu paragraf. Lalu tandai ide pokok tersebut, ya. Tandai ide pokok tiap paragraf tersebut. Yang terakhir, yang kelima, tandai info penting dalam paragraf. Setelah mendengar dari penjelasan tadi Ustazah, bagaimana? Udah mengerti tidak? Kerjakan baik-baik dan pelajari baik-baik ya. Tapi ingat, jangan lupa like, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.